Nah, kakak berharap adik-adik yang berada di rumah tetap sehat-sehat. Nah, kita akan memulai ibadah online kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang kudus, Allah yang kasih, Allah yang maha penyayang. Terima kasih buat hari ini, buat kebaikan-Mu tetap selalu baru bagi kami, bahkan bagi adik-adik kami yang berada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji Engkau, kami akan memulai ibadah online di saat ini. Biarlah Engkau tetap mengurapi kami, bahkan adik-adik kami yang berada di rumah. Tuhan tetap berikan semangat yang baru untuk dia tetap senang, sukacita dalam menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru yang saat ini hadir untuk mengikuti ibadah online. Tetaplah Engkau menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan bernyanyi bila bunyi sangkakala sambil bertepuk tangan. Yuk kita nyanyi sama-sama. Sekarang kita akan menyaksikan ayat hafalan dari kelas kecil. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Amin. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan nama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Amin. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak-anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Amin. Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 1 ayat 29. Begini firman Tuhan. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Amin. Lukas 2 ayat 11. Allah ini telah lahir bagimu juru selamat, bagiku Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. 1 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakannya kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Amin. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka itu tibalah waktunya Maria untuk ditalim. Lukas 2 ayat 6. Ketika mereka itu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Amin. Lukas 1 ayat 30. Begini firman Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau dikasih karunia di hadapan Tuhan. Lukas 1 ayat 34. Beginilah firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Amin. Lukas 33 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Amin. Nah, kita akan memasuki firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita bernyanyi satu lagu lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi lagi. Dengan sikap berdoa. Bernyanyi
tahun ini Tuhan Yesus masih memberkati kami dengan nafas kehidupan dan kesehatan yang begitu luar biasa Tuhan, sehingga kami bisa sampai pada akhir tahun ini Tuhan dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Bapa, kami akan memulai daripada firman Tuhan. Berkati hati hamba, pikiran hamba, biarlah semua yang hamba ucapkan dan yang hamba keluarkan dari mulut hamba ini semua seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Berkati juga adik-adik kami Tuhan, agar mereka bisa fokus dan mengerti apa yang menjadi firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa kami sehingga kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terima kasih Yesus yang baik, ini doa anak-Mu, terimalah doa kami di dalam anak-Mu Yesus Putra dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, dan rasanya kita sudah di ujung tahun 2020. Nah, kita akan kembali lagi ke firman kita. Adik-adik semua sudah siapin Alkitab kan semuanya? Nah, kita akan membuka Alkitab kita saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Matius. Matius ada di Perjanjian Baru ya adik-adik. Kita buka Matius 2 ayat 13 sampai 15. Matius 2 ayat 13 sampai dengan 15. Adik-adik sudah dapat semua di rumah ya. Kita baca sama-sama ya. Kakak baca di sini, adik-adik baca di rumah. Kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, firman Tuhan kita hari ini memiliki tema taat. Nah, apa sih Kak hubungan tema kita hari ini dengan firman yang saat ini kita barusan baca? Nah, di sini temanya taat. Taat itu artinya adalah patuh dan tunduk kepada atasan, orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua umurnya dibandingkan kita. Nah, hubungannya dengan firman kita hari ini adalah firman kita ini bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Yusuf. Nah, firman kita juga menceritakan tentang penyingkiran ke Mesir. Siapa yang mau disingkirkan ke Mesir, Kak? Nah, di dalam Alkitab kita ini kita tahu bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini. Dan beberapa hari setelah Yesus lahir ke dunia ini, kita tahu Yesus itu lahir disaksikan oleh orang-orang Majus. Nah, setelah orang-orang Majus itu menyaksikan Yesus lahir ke dunia ini, lalu pergilah orang Majus ini ke Israel dan menuju ke istananya Herodes untuk memberitakan bahwa Yesus yang akan menjadi raja di atas segala bangsa di dunia ini telah lahir untuk menjadi raja. Nah, setelah orang Majus memberitakan kelahiran raja di atas segala bangsa ini ke Israel, terdengarlah kabar tersebut kepada Raja Herodes. Nah, sampailah ke telinga Raja Herodes berita bahwa raja di atas dunia itu telah lahir, maka terkejutlah Raja Herodes. Dia khawatir, dia takut, dan dia marah. Dia marah kenapa, Kak? Karena ketika Herodes tahu berita itu, dia langsung takut dan marah bahwa dia takut kalau raja itu tetap hidup, raja di atas segala bangsa itu tetap hidup, maka Herodes akan tersingkirkan dari tahta kerajaannya. Nah, Herodes tidak mau, dia turun dari tahtanya dan digantikan oleh Yesus. Nah, setelah dia tahu berita tersebut, dia langsung cepat mencari siapa bayi yang disebut raja oleh orang Majus tadi. Dia cari terus dan terus sampai dia dapat, lalu dia bunuh. Itulah rencana jahat Herodes. Tapi Tuhan tidak memberkati apa yang menjadi rencana Herodes tadi. Tuhan Allah tidak memberkati segala rencananya, lalu segeralah Allah menurunkan malaikatnya melalui mimpi Yusuf. Nah, di dalam mimpi Yusuf itu
di dalam mimpi Yusuf itu malaikat datang dan mengatakan bahwa segeralah kamu pergi dari tanah Israel ini menuju ke tanah Mesir. Kamu di sana akan bersembunyi dulu karena di sini kamu sudah tidak aman karena Raja Herodes sedang mencari kamu. Nah, di dalam mimpi itu juga malaikat mengatakan kepada Yusuf, dan dari Mesir itu jugalah nanti akan kupanggil anakku itu. Anakku itu maksudnya adalah Yesus. Nah, dari Mesirlah Yesus akan datang kembali ke Israel untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel. Nah, setelah itu, setelah malaikat datang ke dalam mimpi Yusuf, Yusuf langsung terbangun. Dan setelah dia bangun dari mimpinya, Yusuf langsung segera bergegas memanggil Maria dan Yesus untuk membawa mereka juga langsung segera pergi ke Mesir. Berkat ketaatan Yusuf, Maria dan Yusuf itu sendiri selamat dari pencarian Herodes. Kalau seandainya Yusuf tidak menaati apa yang diperintahkan malaikat, mungkin saja saat itu Yusuf, Maria, dan Yesus sudah didapati dan ditemukan oleh Herodes, dan mungkin saja saat itu mereka sudah mati. Tapi oleh karena ketaatan Yusuf selamat, Maria selamat, dan Yesus pun selamat. Dan bukan hanya sekedar sampai Mesir saja, tapi Tuhan memberkati dan melindungi Yusuf sampai kepada Yusuf kembali lagi kepada tanah Israel. Kan kata Tuhan, setelah kamu nanti di Mesir sampai Herodes mati, kamu barulah boleh kembali lagi ke Israel. Nah, bayangkan, Tuhan bukan hanya memerintahkan untuk Yusuf, Maria, dan Yesus pergi dari tanah Israel ke Mesir, tapi Tuhan melindungi dan menyertai mereka sampai mereka selamat dan kembali lagi pulang ke tanah mereka. Kita lanjutkan lagi kepada ayat daripada anak remaja. Ini memiliki dua tokoh ya. Nah, di kelas remaja mari kita buka biar kita renungkan firman Tuhan kita hari ini. Kita buka Keluaran 1 ayat 21 sampai pasal yang kedua ayat yang keempat. Jadi kita baca dari mulai pasal 21 sampai ke pasal 4 yang ke ayat 4 yang pasal kedua ya. Oke, adik-adik sudah dapat di rumah? Kita buka Keluaran 1 ayat 21 sampai dengan ayat 4 di pasal yang kedua. Sudah dapat? Kita baca ya. 2, 3 ya. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipangkalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang terjadi dengan dia. Nah, firman Tuhan untuk kelas remaja ini adalah hidup dalam rancangan Tuhan. Apalagi hubungan hidup dalam rancangan Tuhan dan taat tadi Kak. Nah, di ayat remaja ini diambil adalah tokohnya adalah Musa. Kita tahu Musa adalah orang yang dipercayakan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, sama seperti cerita Yesus tadi, Musa pada saat baru lahir itu tidak enak aja deh. Bukan gitu dia lahir, dia berada di tempat tidur yang mewah, langsung tiba-tiba jadi raja yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tidak adik-adik, Musa lahir ke dunia ini tapi dengan ancaman yang begitu banyak. Karena di sini kita tahu bahwa Musa lahir di tengah-tengah bangsa
bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Fir'aun. Raja Fir'aun adik-adik sangat membenci orang-orang yang berketurunan Ibrani, dan Musa itu sendiri berketurunan Ibrani. Nah, seperti kata Raja Fir'aun tadi, semua perempuan yang melahirkan bayi laki-laki dari keturunan Ibrani itu harus dibunuh. Tapi perempuan yang melahirkan anak perempuan, biarkan saja mereka hidup. Itu artinya apa? Musa saat dia dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan terancam. Tapi adik-adik, ada cerita satu yang unik di sini, bahwa pada saat Musa dilahirkan, dia ditolong seorang bidan. Nah, bidan ini adalah yang di bawah pemerintahan Raja Fir'aun. Nah, tapi oleh karena bidan ini takut akan Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan, dia tidak membunuh Musa pada saat itu, pada saat Musa dilahirkan. Dia tidak membunuh, tapi oleh karena kemurahan hatinya dan dia takut akan Tuhan, Musa dia selamatkan. Oleh karena dia ketaatannya juga kepada Tuhan, dia tidak membunuh bayi Musa. Jadi, apa hubungannya Kak dengan taat tadi? Sama seperti bidan tadi dan Yusuf tadi, karena mereka taat dan hidup di dalam rancangan Tuhan, mereka selamat. Mereka tidak mati sia-sia, mereka tidak mati konyol, dan mereka tidak jatuh pada maut. Maka dari itu, sama seperti oleh karena ketaatan mereka, rencana Tuhan yang luar biasa itu dapat terjadi. Seperti apa? Musa yang tadinya seharusnya mati, tapi karena bidan yang baik tadi menyelamatkan dia, rencana Tuhan terjadi atas Musa, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Begitu juga Yesus tadi, oleh karena Yusuf taat kepada Tuhan Allah, dia membawa Yesus ke Mesir, dan Yesus hidup dan menjadi raja di atas segala bangsa, dan termasuk untuk menyelamatkan kita sebagai umat-umat yang berdosa. Nah, hebat bukan? Jadi setiap orang yang taat kepada Tuhan itu pasti akan selamat hidupnya. Nah, kembali ke kita lagi, ke kehidupan saat ini. Kak, apa perlu aku taat sampai harus menyerahkan seluruh nyawaku ini, Kak, untuk kita bisa taat kepada Tuhan? Kak, perlu adik-adik. Nah, di sini, di momen Natal ini, Tuhan mau mengajarkan kita untuk taat agar kita mendapatkan beberapa pelajaran di dalam hidup kita. Salah satunya adalah jika kita taat, kita mampu mengenali diri kita sendiri. Nah, ketaatan pada Tuhan akan membantu manusia mengukur kadar kualitas dirinya sendiri. Nah, maksudnya apa, Kak? Nah, kalau kita tahu, kalau kita taat kepada Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan, kalau seandainya kita ingin melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang bandel, melakukan hal-hal yang membuat hidup kita sulit, karena kita taat akan Tuhan, kita tidak melakukan itu semua. Nah, saat kita tidak melakukan itu semua, kan tidak ada yang terjadi hal-hal yang buruk pada kita. Nah, seperti itu ya, kita mampu mengenali diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal yang jahat, agar kita beroleh keselamatan dan kebebasan. Lalu apa lagi yang kita dapat kalau kita taat kepada Tuhan? Kita menjadi orang yang rendah hati. Orang-orang yang takut akan Tuhan, adik-adik, dan orang-orang yang taat kepada Tuhan, itu yakinlah adalah orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong. Lalu setelah itu, apa yang akan kita dapat ketika kita menjadi orang-orang yang taat? Kita akan bersyukur dalam segala hal dan memiliki rasa hormat. Rasa hormat. Kalau kita taat kepada Tuhan, kepada orang tua, pasti kita akan menghormati orang tua kita sendiri dan menghormati Tuhan. Contohnya seperti apa? Apapun yang disuruh orang tua kita untuk hal-hal yang baik, itu pasti kita turuti. Dan segala sesuatu yang disampaikan oleh orang tua kita pasti tidak akan membuat kita menjadi yang jahat. Pasti membuat kita menjadi sesuatu yang baik. Nah, sama seperti saat ini juga, saat ini adik-adik disuruh bersekolah di rumah, bernatal di rumah, bersekolah minggu di rumah, itu kita harus taati juga, karena itu untuk menyelamatkan kita daripada penyakit dan sesuatu maut yang buruk yang akan terjadi kepada kita. Begitu banyak kan ketaatan kita kepada Tuhan yang akan membawa kebaikan kepada kita. Maka
Kita harus taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua agar hidup kita menjadi lebih baik. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang telah Tuhan curahkan melalui hamba Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan itu semuanya baik untuk adik-adik kami, dan berkati adik-adik kami Tuhan agar mereka bisa menjadi anak-anak yang taat dan anak-anak yang takut akan Tuhan, agar mereka bisa menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang disenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan melanjutkan daripada kebaktian kami, berkati hingga sampai selesainya, biarlah campur tangan Tuhan terjadi. Terima kasih Yesus yang baik. Ini doa anakmu, terimalah doa kami di dalam nama Yesus dan Juru kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, kita lanjutin lagi dengan membawakan kita persembahan. Nah, persiapkan persembahannya yang sudah adik-adik ada di rumah. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Masuk-masuk bas Tuhan. Kembali kami mengucapkan syukur kami kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih setiamu yang menyertai kami dari mulai kebaktian awal sampai dengan pertengahan ini. Kau masih menyertai kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berkati setiap adik-adik kami Tuhan, kiranya mereka boleh mengerti akan perintah Tuhan untuk taat akan seluruh perintah-Mu, agar mereka boleh menjalani setiap perintah-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan Bapa yang baik, berkati juga persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu, bagi tempat ibadah ini Tuhan. Dan Bapa yang baik, saat ini kami ingin berdoa untuk setiap orang tua kami, dimanapun saat ini mereka berada dan apapun yang saat ini mereka sedang lakukan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap orang tua kami, berikan selalu mereka kesehatan, umur yang panjang, bahkan lancarkanlah bagi setiap orang tua kami rezeki dan setiap pekerjaannya. Engkau boleh buat mereka untuk berhasil Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami tidak lupa untuk mendoakan setiap adik-adik kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam masa tumbuh kembang mereka. Kiranya mereka boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Pakai mereka Tuhan di masa-masa muda mereka, agar mereka boleh menjadi cerminan bahwa mereka mempunyai Allah yang hidup di dalam hidup mereka Tuhan. Dan Tuhan yang baik, saat ini kami juga ingin berdoa Tuhan bagi setiap pengurus gereja di tempat ini Tuhan. Engkau yang memberkati pendeta kami, memberkati pertua diaken kami, bahkan memberkati setiap guru sekolah minggu yang Kau percayai untuk melayani di tempat ini. Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-hamba yang boleh memberikan contoh yang terbaik bagi setiap jemaat, bahkan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan. Engkau yang memperlengkapi kami Tuhan, agar kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan. Dan Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk situasi saat ini yang terjadi bagi negara kami, bahkan bagi dunia ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja bagi setiap dunia, bahkan setiap negara yang ada saat ini.
Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati negara kami Indonesia, agar kami boleh kembali lagi Tuhan menjadi negara yang lebih baik, lebih maju lagi ke depannya Tuhan. Bahkan pemerintahan kami, semuanya kami boleh serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu bagi negeri kami, bagi gereja ini, bahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kegiatan bahkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan mati kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikanlah kami seperti yang Kau inginkan Tuhan. Berkati setiap saudara-saudari kami yang mungkin pada minggu ini sedang sakit, Kau yang memberkati, Kau yang memulihkan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tetap semangat, sehingga mereka tetap boleh pulih kembali, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita. Berkati setiap adik-adik bahkan orang tua kami yang sudah berulang tahun pada bulan ini Tuhan, terima kasih untuk kasih sukacita-Mu yang Kau berikan Tuhan. Kiranya setiap orang tua bahkan adik-adik kami yang berulang tahun itu boleh Kau jamah dan Kau berikan hikmat yang luar biasa, sehingga mereka boleh merasakan sukacita yang lebih lagi daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami manusia yang sangat berdosa, ampuni kami, kiranya kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu yang terang. Terima kasih Yesus, pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah online kita hampir sudah selesai. Kita bernyanyi satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa, mari kita ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan memberikan damai kepada kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.